Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman, webinar Best Tactic for Recovering Data. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri Zarinal Satilla, peserta program MSCB Angkatan ke-6 dengan mitra PT Bisa Artificial Indonesia, asal Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan memberikan sedikit materi tentang bagaimana cara teman-teman mengamankan dan mengembalikan teman-teman yang sudah hilang dan bisa dikembalikan menggunakan OS dan juga sebuah software Active File Recovery. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan software yang bisa membantu teman-teman untuk memulihkan data. Nah, apa nama OS-nya? Langsung saja kita mulai, yaitu Active File Recovery. Nah, tujuan pembahasan pada webinar kali ini yaitu adalah untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada teman-teman mendalam tentang aplikasi Active File Recovery. Saya akan memaparkan definisi, manfaat, prinsip, kerja, serta fitur-fitur unggulan dan langkah-langkah penggunaan aplikasi ini dalam proses pemulihan data yang hilang atau terhapus. Adapun agenda pembahasan yaitu pengenalan, memahami apa itu Active File Recovery dan manfaatnya, dan kedua ada metode dan langkah-langkah, ketiga ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, langsung saja. Pengenalan Active File Recovery. Active File Recovery adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memulihkan file-file yang terhapus atau hilang dari sistem operasi Windows, seperti data file foto, video, dokumen, dan data-data lainnya. Itu bisa dikembalikan menggunakan Active File Recovery ini. Jadi teman-teman bisa mengembalikan data-data yang hilang pada partisi, entah itu partisi C maupun D. Nah, selanjutnya, definisi dan manfaat Active File Recovery. Active File Recovery sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membangun pengguna dalam memulihkan file yang terhapus atau hilang dari perangkat digital seperti komputer, hard disk, atau media penyimpanan lainnya. Melalui perangkat ini, pengguna dapat dengan mudah mengembalikan data penting yang sebelumnya. Manfaat utama dari Active File Recovery ini sendiri adalah kemampuannya untuk mempermudah proses pemulihan data. Selain itu, perangkat ini juga menawarkan fitur-fitur canggih yang memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan proses pemulihan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pengembalian file yang diinginkan. Selanjutnya, ada prinsip kerja dari Active File Recovery ini sendiri. Jadi, prinsip kerja dari Active File Recovery sendiri, teman-teman, yaitu mengembalikan data yang hilang dari media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk, dan juga aplikasi ini memindai seluruh penyimpanan untuk mencari dan men-scan data-data yang telah terhapus namun masih dapat dipulihkan, serta menggunakan algoritma canggih untuk menganalisa struktur data dan metadata file yang tersimpan sehingga dapat mengembalikan file bahkan jika sistem file telah rusak atau terformat ulang. Nah, adapun fitur-fitur unggulan dari Active File Recovery ini sendiri, yang pertama ada skenario pencarian yang komprehensif. Active File Recovery mampu menjelajahi seluruh struktur penyimpanan, baik pada media internal maupun eksternal. Jadi, yang dimaksud dari media internal maupun eksternal yaitu seperti hard disk internal yang sudah terpasang pada laptop maupun hard disk eksternal. Selanjutnya itu ada pratinjau file. Sebelum pengguna dapat melihat pratinjau file sebelum memutuskan untuk memulihkannya sehingga dapat memastikan keutuhan data yang akan dipulihkan. Jadi teman-teman dapat menyeleksi atau memilih data yang akan di recovery atau data yang akan dikembalikan. Jadi teman-teman bisa memilih apakah mau mengembalikan data berupa foto saja atau video saja. Nah, selanjutnya ada dukungan format yang beragam. Aplikasi ini mendukung berbagai format seperti populer,
foto, dokumen, video, dan archive lainnya. Nah, jadi maksud dari dokumen format beragam ini teman-teman yaitu yang dimana teman-teman bisa mengembalikan berbagai jenis data seperti JPG, PNG, ICO, DOC, PPT, Excel, dan berbagai lainnya. Dan selanjutnya ada analisis mendalam. Active File Recovery ini dilengkapi dengan modul analisis yang dapat mengidentifikasi penyebab kehilangan data dan memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa. Jadi, setelah proses menganalisis data, teman-teman diberikan sebuah kode yang dimana dalam kode tersebut itu merupakan suatu pencegahan agar teman-teman bisa mengembalikan data tersebut. Nah, selanjutnya ada yaitu langkah-langkah menggunakan Active File Recovery sendiri. Active File Recovery. Yang pertama ada identifikasi, yang dimana identifikasi ini lokasi file. Tentukan lokasi file yang ingin dipulihkan, seperti itu yang saya bilang tadi teman-teman. Apakah mau mengembalikan data dari hard disk, SSD, ataupun flash disk. Yang kedua, scan atau cari file. Lakukan pemindaian atau scan secara menyeluruh untuk menemukan file yang hilang atau terhapus. Selanjutnya, itu ada hasil pencarian atau preview, yaitu menampilkan file yang telah ditemukan dan pilih file yang akan dipulihkan. Selanjutnya, yang terakhir ada itu pulihkan atau file. Pulihkan file yang akan dipulihkan ke lokasi yang aman, seperti hard disk eksternal atau penyimpanan cloud. Nah, selanjutnya, skenario penggunaan Active File Recovery ini sendiri. Active File Recovery dapat diterapkan dalam berbagai skenario, mulai dari pemulihan file yang terhapus secara tidak sengaja, file yang rusak akibat virus, hingga pemulihan data dari perangkat yang mengalami kerusakan fisik. Alat ini sangat efektif untuk menangani berbagai kasus kehilangan data, memberikan solusi cepat dan handal. Selain itu, teman-teman, Active File Recovery juga ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan forensik digital, membantu proses investigasi dengan kemampuannya dalam mengekstrak data yang dianggap hilang atau terhapus. Hal ini menjadikan alat ini menjadi solusi komprehensif dalam pengolahan data yang terkendala. Nah, tips untuk mengoptimalkan penggunaan Active File Recovery teman-teman yaitu pastikan kondisi perangkat dalam keadaan optimal, yang dimana keadaan device atau laptop yang ingin kita itu pastikan kondisi hard disknya sudah dalam keadaan aman dan tidak mengalami bad sector. Kedua, ketahui jenis file yang hilang. Pahami tipe file yang ingin Anda pulihkan agar proses recovery berjalan lebih aktif. Maksudnya data-data teman-teman itu harus diingat data apa saja yang telah hilang. Entah itu dari data Word atau Excel. Selanjutnya, kurangi aktivitas di perangkat. Hindari menulis data baru ke perangkat untuk menghindari overwrite file yang hilang. Yaitu maksudnya teman-teman adalah menulis atau membuat file yang sama dengan file yang telah hilang. Nah, yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulannya adalah Active File Recovery ini telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam memulihkan data yang hilang atau terhapus dari perangkat penyimpanan. Fitur-fiturnya yang canggih memungkinkan pemulihan data dengan cepat dan efisien. Adapun rekomendasi penggunaan, kami merekomendasikan ke penggunaan Active File Recovery untuk semua pengguna yang menghadapi masalah kehilangan data. Alat ini sangat mudah teman-teman digunakan dan dapat menyelamatkan data. Pembaruan berkala. Untuk memastikan performa optimal, pastikan selalu memperbarui versi terbaru dari file recovery ini. Pembaruan tersebut akan memastikan kompatibilitas dengan sistem terbaru dan menambahkan fitur-fitur baru. Sejauh ini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang saya telah bawakan? Selanjutnya saya akan menampilkan demo dari aplikasi ini teman-teman. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan.
Bagaimana untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah saya sampaikan tadi? Saya persilakan untuk teman-teman untuk uh, menanyakan. Kalau tidak ada, saya izin presentasikan menampilkan bagaimana sih cara penggunaan dari Active File Recovery ini. Ya, sepertinya tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan proses penggunaan dari Active File Recovery ini sendiri. Nah, langkah yang pertama teman-teman, saya menggunakan OS, yang dimana OS ini bernama NHPBU atau Multiboot. Nah, langkah yang pertama teman-teman yaitu membuat bootingan OS instalan NHPBU menggunakan aplikasi Rufus. Nah, jadi teman-teman untuk membuat sebuah bootingan atau bootable, kalian harus menyiapkan file ISO, yang dimana file ISO ini bisa kalian dapatkan di Google teman-teman dengan mengetik download NHPBU. Nah, seperti ini teman-teman, filenya dia dalam bentuk file ISO atau ISO. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu BIOS pada laptop dengan cara mengklik atau menekan tombol F2, yang dimana tombol F2 ini sebuah tombol yang pada umumnya untuk memasuki tampilan menu BIOS, teman-teman. Nah, setelah masuk, tampilan BIOS-nya itu seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk di menu boot. Di menu boot ini kita memprioritaskan instalan yang kita buat tadi, yang ini teman-teman, dengan menaikkan boot option-nya itu ke posisi 1 dan menukar hard disk teman-teman atau SSD. Nah, agar proses instalasinya itu bisa masuk teman-teman, intinya. Nah, setelah memprioritaskan instalan, itu kita save dengan masuk ke di menu save and exit, lalu klik discharge, change and exit. Nah, setelah menyimpan settingan pada konfigurasi BIOS, itu tampilan ini adalah tampilan proses penginstalan OS di flash disk, teman-teman. Nah, seperti ini tampilan teman-teman. Nah, dan untuk tampilan OS-nya sendiri itu seperti dan menyerupai Windows, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya untuk memulai proses recovery data itu dengan cara membuka aplikasi Active File Recovery. Nah, jadi tampilan dari Active File Recovery sendiri, teman-teman, adalah seperti ini, teman-teman. Nah, dan untuk memulai proses recovery data, teman-teman tinggal memilih atau mengklik partisi data yang hilang, teman-teman. Misal saya ingin merecovery data di volume D. Kita klik, lalu nah nanti bakalan tampil nama hard disk atau SSD, teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih mau mengembalikan data apa. Kalau yang Alex Signature ini, teman-teman, itu mengembalikan semua jenis data. Sedangkan ini yang kedua adalah dokumen dan foto only saja. Dan untuk Select Signature ini dia mengembalikan satu atau dua data atau 3 data. Setelah memilih, teman-teman, kita klik scan untuk memulai proses pengembalian data. Nah, seperti teman-teman, proses
pengembalian data dari Active File Recovery. Nah, ini adalah proses scan dari pengembalian data dari data D tadi, teman-teman. Saya mengembalikan data yaitu data D. Dan untuk filenya itu adalah file dokumen dan foto saja, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Setelah data telah dikembalikan. Jadi data saya yang hilang itu berupa data dokumen, PPT, dan juga Excel. Dan untuk mengembalikannya itu dengan cara teman-teman memblok semua folder ini, lalu klik recover, teman-teman. Ini dia recover. Setelah recover, teman-teman pilih folder, buat folder baru untuk menyimpan hasil recovery yang telah dilakukan, teman-teman. Nah, setelah itu proses recovering akan menyimpan data yang telah kita buat tadi, folder yang kita buat tadi. Nah, seperti itu, teman-teman, untuk proses recovery data. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, teman-teman, bisa Gmail saya atau kontak saya pribadi sudah tertera, teman-teman, di poster Bisa AI. Kalau dirasa sudah cukup, teman-teman, saya cukupkan untuk webinar kali ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir di webinar saya. Ditunggu webinar-webinar selanjutnya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.